Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 4 dengan judul Tongjak Gua Samul. Tongjak berarti pergerakan, gua dan samul objek benda. Kosakata 1, owiil, tongjak, pergerakan dalam kurung waldung, aktivitas. Gambar pertama, ilhada, bisa dibaca ilhada atau irata, artinya bekerja. Kongbuhada atau peuta, artinya belajar. Terus undunghada, olahraga. Conwahada atau cona juga bisa, conwa, cona, conwahada, menelpon. Yurihada, memasak. Emsikel mandelta, membuat masakan atau makanan. Terus shopping ada kita artikan shopping, jangan diartikan belanja ya, nanti belanja ada sendiri masalahnya ya. Oke, terus swita, istirahat. Cata, tidur atau camel cata, sama tidur. Kata, pergi. Ota, datang. Ini ada tip, tempat plus partikel e, terus diikuti kata atau ota, pergerakan. E ini diartikan ke. Kalau kemarin ada tempat plus e, terus diikuti sama keberadaan ita atau opta, diartikan di. Contoh, wisae kata, pergi ke perusahaan. Terus jibe ota, datang ke rumah alias pulang. Tapi kalau mengartikan jangan diambil jalan pintas dulu ya, kita artikan berkata jibe ota ya, datang ke rumah, jangan langsung diartikan pulang gitu, biar ngerti berkata. Jadi ingat, ini pakai e, tempat pakai e jika diikuti pergerakan datang, pergi, atau kemarin tempat plus e jika diikuti keberadaan ita, opta, itu pakai e. Terus tambahan mokta, makan. Masita, minum. Buddha, menonton atau melihat. Ikta, membaca. Seta, menulis. Anta, duduk. Ini ada tip, mokta dibandingkan dengan masita. Kalau mokta, makan, itu padat dan cair. Tapi kalau masita, minum, itu cair. Contoh, yak. Yak itu obat. Yakel masita, salah. Minum obat, kalau bahasa Indonesia benar, tapi ini bahasa Korea ya, beda, salah. Terus harusnya adalah yakel mokta, makan obat. Karena yak itu tadi padat. Terus sul, ada lagi sul. Sul itu miras, berarti cair. Surel masita, minum miras, benar, cair. Surel mokta, makan miras, berarti minum miras, tapi pakai makan, benar, karena cair. Nah, itu jangan kaget. Misal di Korea ditanya sulmoko, makan miras, bukan itu maksudnya. Tapi kita gunakan secara benar nanti. Kalau minum pakai masita, makan pakai mokta. Ada beberapa misal obat nanti pakai mokta. Nah, tinggal dihafalkan ini tadi kata kerja terkait pergerakan
gerakan. Ini dasar ya, harus hafal. Kalau kemarin kan diajarkan tentang kata benda, sekarang kata kerja. Terus ini ada tip ya, tip terkait kata kerja atau dongsa. Kata kerja bisa kita lihat dari bentuknya, bentuk dasarnya ya, yaitu akhiran ta dan juga ada yang akhiran hada. Kita pahami dulu yang akhiran ta. Pertama ada hada, ta artinya melakukan. Kata ada ta berarti k itu pergi. Ota, o itu datang. Mokta, mok makan. Masita, masih minum, dan lain-lain. Contoh kita ambil Buddha, berarti bo, fokus ke dasarnya bo, melihat, menonton. Jika kita ingin menambahkan an alias tidak, maka jadinya adalah an Buddha. Jadi diletakkan di depan kata kerjanya. Untuk aturan an, kata kerja, kata sifat ditaruh di depannya. An Buddha berarti tidak melihat atau tidak menonton. Nah, terus yang bentuk dasar hada, contoh il hada bekerja, kongbu hada kongbu belajar, cowa hada cowa suka, kalau ditambahi hada berarti menyukai, dan lain-lain. Nah, untuk bentuk dasar hada itu ada dua jenis, yang disusun dari kata benda dan yang disusun dari kata sifat. Jadi ini kata kerja, tapi ada yang disusun dari kata benda, ada yang disusun dari kata sifat. Kita lihat yang dari kata benda, kongbu hada. Berarti sebenarnya ini kan dari kongbu sama hada. Ini kata kerja aslinya, ini kata benda. Terus kalau model kata benda seperti ini, itu sebenarnya ini bisa dipisah. Maka ada kalanya nanti ada penulisan yang dipisah, kongburel hada, pakai partikel rel, dipisah ini kan, kongburel hada. Kalau jadi satu tidak dikasih partikel, kalau dipisah dikasih partikel. Jadi ada dua bentuk kalau yang dari kata benda ya. Berarti ini sebenarnya adalah kata bendanya, hada adalah kata kerja. Kata bendanya sebagai objek, ini kata kerja aslinya. Melakukan pelajaran berarti belajar. Nah, kalau belajar bahasa Korea ada objek lagi, gimana penyusunannya? Nah, ini Hankuko itu kan bahasa Korea, Kongbuada tadi kata kerja, berarti objek. Jadinya Hankukorel Kongbuhada. Jangan gini ya, Hankuko Kongburel hada, itu kurang tepat. Nah, jadi objeknya yang dikasih partikel ini terus dijadikan satu. Nah, kalau mau menaruh an gimana? An alias tidak. Kongbuada belajar tambah an tidak belajar, berarti ditaruh di mana? Intinya kan an kan ditaruh di depan kata kerjanya ya. Mau ditaruh di sini sebenarnya boleh, an kongbuhada. Tapi lebih bagus kalau ditaruh di depan kata kerja aslinya. Berarti di depannya hada. Jadinya kongburel an
hada. Karena ini bisa dipisah, annya bisa disisipkan. Kong burel an hada berarti tidak belajar. Kalau tidak belajar bahasa Korea, hanya di sini ini kata kerja aslinya kan. Kalau di sini kurang natural, jadinya hanku korel kongbu an hada. Ini jangan dikasih rel lagi. Hanku korel kongburel an hada. Jangan, satu saja yang paling depan. Nah, terus berikutnya kata kerja yang dari kata sifat, yang dibentuk dari kata sifat. Contoh, cowa hada. Ini sebenarnya dari cowa sama hada, alias menyukai. Berbeda kalau suka ya. Terus ada lagi kayak membenci, siro hada, itu berbeda dengan silta, benci. Oke, balik lagi ke sini, cowa hada, menyukai. Kalau yang terdiri dari kata sifat ini tidak bisa dipisah. Kalau ini tadi bisa dipisah, kata benda. Kalau ini tidak bisa dipisah. Nah, ini kalau mau ngasih an, misal coada artinya menyukai, kalau tambah an berarti tidak menyukai. Nah, karena ini tidak bisa dipisah, maka ditaruh di depan. Ini tidak bisa dipisah ya. Misal mau dipisah jadi cowarel hada, nggak bisa. Oke, itu terkait bentuk dasar hada dari kata kerja. Untuk tahu ini kata benda apa kata sifat bisa dipisah atau tidak, ya rata-rata kalau hadanya selain kata sifat berarti kan kata benda gitu aja kan, di logika gitu. Berarti kalau kata benda bisa dipisah. Kongbu hada, conwa hada. Nah, di sini tadi contoh yang di sini. Ini bisa dipisah ilhada karena ini bukan kata sifat kan. Kongbu hada, undung hada, conwa hada, yuri hada, shopping hada, ini bisa dipisah. Sekarang kita lanjut ke grammar 1, munbob il, tata bahasa 1. Ayo, oyo. Ini adalah bentuk dasar ya. Bentuk dasar untuk membuat kata kerja atau bahkan nanti kata sifat menjadi akhiran yo. Misal ilhada nanti bisa jadi ilhio. Kenapa? Nah, kenapa rumusnya apa gitu kan. Jadi jangan langsung digunakan dalam kalimat ilhada, misal bekerja di perusahaan ilhada, jangan, harus diganti dengan yo. Nah, gimana caranya? Nah, ini dasar penting, rumusnya perlu dipahami, nanti diulang-ulang untuk paham. Ayo, oyo. Ayo, oyo adalah akhiran untuk predikat ya, predikat pada kata kerja atau kata sifat. Kalau kata benda kemarin pakai yeyo, iyeyo. Sedangkan untuk kata kerja atau kata sifat ini pakainya ayo,
oyo. Walaupun ini bisa untuk kata sifat, kita nanti fokus ke kata kerja. Terus digunakan pada situasi informal sopan. Informal itu sehari-hari tapi masih sopan. Jadi kalau informal sopan itu cirinya akhiran yo. Dengan masa waktu saat ini. Berarti nanti bisa pakai keterangan waktu jigem, sekarang, atau onel, hari ini. Hari ini makan, sekarang makan. Ini keterangan waktunya yang bisa kita pakai nanti. Oke, rumus yang pertama. Ya, dipahami pelan-pelan. Kata kerja atau kata sifat akhiran ta. Maka cara bikin yo-nya, ta dibuang, terus lihat akhirannya. Kalau akhirannya a, akhiran u, maka ditambah ayo. Contoh, kata pergi tadi kan, kata pergi, tanya buang, akhirannya a, maka ditambah dengan ayo, jadinya ka ayo. Nah ini ditulis jadi kayo. Nah bisa disimpulkan, jika ada kata kerja atau kata sifat kok akhirannya a, ketika sudah dibuang tanya, maka langsung tambah saja yo. Oke. Contohnya di sini. Mana tadi? Ini. Akhiran a ini. Cata. Tanya buang akhiran a berarti jadinya cayo. Camel cata, camel cayo. Terus kata. Tanya buang berarti kayu. Wisae kata, jadinya wisae kayu. Pergi ke perusahaan. Sijange kayu, pergi ke pasar sijang. Nah, balik lagi. Tadi kalau akhiran a langsung ditempel yo, diingat. Terus Buddha, melihat, menonton. Tanya buang, akhirannya o, maka ditambah dengan ayo, jadinya bu ayo. Cuma ini jadinya yaitu buayo. Jadi bisa diambil kesimpulan, jika akhirannya o, langsung aja jadikan wa, buah. Oke, ini tadi contoh lagi nih ya. Ota datang, tanya buang, akhirannya o, berarti jadinya owa, wayo. Nih jipe ota, jadinya jipe wayo, datang ke rumah. Jadi ini rumus yang pertama, diingat ya. Kalau akhirannya a, akhiran o, jadinya gimana? Setelah itu, rumus yang kedua, ini juga mudah diingat. Jika ada kata kerja atau kata sifat akhiran hada, maka hada langsung dijadikan hiyo. Contoh, undung hada, berarti undung hiyo. Conwa hada, berarti conwa hiyo. Kita lihat di contoh, il hada berarti il hiyo. Kongbu hada berarti kongbu hiyo. Undung hada, undung hiyo. Conwa hada, conwa hiyo. Mana lagi? Yuri hada, yuri hiyo.
shopping ada, shopping heyo. Oke, kita lanjut. Rumus yang ketiga, kata kerja atau kata sifat, tanya dibuang, akhirannya selain A, selain O, maka ditempel dengan O, oyo. Contoh, mokta, makan, tanya buang, mokta, mok. Jadinya mokoyo. Terus masita, ta dibuang, akhirannya i berarti bukan A, bukan O, maka ditempel dengan oyo, masi oyo. Jadinya masyoyo. Jadi bisa ditarik kesimpulan, setiap akhiran i maka langsung aja jadikan syo, yo. Walaupun ada beberapa nanti yang tetap tidak dijadikan yo, tetap i. Tapi kebanyakan kita ambil umumnya, kebanyakan aja ya. Setiap akhiran i jadi yo. Jadi masita, masyo, masyoyo. Terus berikutnya nomor 4, kata kerja atau kata sifat tak beraturan. Berarti tak beraturan itu kadang pakai rumus tadi yang sudah disebut, kadang tidak pakai rumus itu. Jadi tak beraturan berarti tidak terikat rumus. Contoh yang lain, lihat halaman belakang dalam lampiran. Ada di halaman 344. Terus sebenarnya tidak perlu dihafalkan, cukup jika ketemu, lihat dan ingat bentuknya. Berikut adalah contoh bentuk yang sering terjadi. Contoh, seta. Tadi artinya menulis, walaupun arti yang lain bisa diartikan pahit, menggunakan. Tapi kalau ini kita kaitkan dengan dongsa pergerakan, berarti ya seta menulis, ta dibuang, akhirannya e, jadinya seoyo. Terus jadinya hasil akhirnya soyo. Jadi setiap akhiran e berubah jadi o, kebanyakan. Walaupun nanti ada yang tidak begitu, karena tak beraturan kan. Ya, intinya ini dulu yang diingat, e jadi o. Terus peuta, belajar, tanya buang, akhirannya u, berarti bukan a, bukan u, berarti ditempel o. Bewwoyo. Nah ini jadinya bewo, woyo. Nah ini juga bisa ditarik kesimpulan, setiap akhiran u nanti jadinya wo. Diingat, woyo. Ini kebanyakan begitu. Terus berikutnya topta. Topta. Ini sebenarnya kata sifat ya, tapi nggak apa-apa untuk contoh di sini. Topta, panas, ta dibuang, akhirnya b, bukan a, bukan apa, bukan o, harusnya kan diikuti ditempel dengan o, oyo. Tapi ternyata ada perubahan, yaitu jadinya towoyo. Jadi bisa disimpulkan seringnya ya, walaupun tidak semua, kebanyakan kalau akhirannya b nanti langsung dibikin wo ya. Ini mirip kayak yang atas, akhiran u jadi wo, akhiran b jadi wo. Towo, towoyo. Yang akhiran b kebanyakan itu nanti kata sifat.
Terus berikutnya careta, memotong. Tanya buang akhirannya re. Nah, untuk akhiran re ini perubahannya adalah la, double L, la. Jadinya careta, cala, calayo, la. Ini kebanyakan ya. Walaupun nanti ada reta yang jadinya lo, loyo. Cuma kebanyakan ini. Terus ada anta. Tanya buang. Ini termasuk tak beraturan. Jadinya anja, anjayo. Harusnya kan anjo ya. Anjoyo. Ternyata kok anja. Ya, sambil diingat aja, nggak perlu mana yang tak beraturan, banyak soalnya, sambil diingat, ketemu diingat. Kalau tidak sesuai aturan berarti itu tak beraturan. Kita ke contoh kalimat. Jikem sekarang, muohiu melakukan apa? Misal shopping, berarti shopping hiu. Jadi kalau ini tip ya, kalau ada pertanyaan muohi, jawabannya adalah kata kerja lengkap. Lengkap itu maksudnya tidak timbul pertanyaan lanjut ya. Kayak shopping, hiu, shopping hada itu kata kerja lengkap. Swita, istirahat, itu kata kerja lengkap. Kalau pergi, datang, itu termasuk kata kerja tak lengkap. Kenapa tak lengkap? Karena masih menimbulkan pertanyaan. Pergi kemana, datang kemana. Misal ini saya itu isi pergi ya, kayo. Jika mau kayo. Walaupun memang kata kerja, tapi ini termasuk tak lengkap, berarti tidak bisa. Ini bisa. Oke, dipahami pelan-pelan. Nah, sekarang contoh lagi. Kalau si nen penekanan, kalau si jigem undung hiu, sekarang olahraga, berarti ini memastikan ya. Kalau memastikan itu antara ne anio. Ini anio, tidak. Jigem undungel an hiu. Kalau tidak berarti an hiu. Atau anio, tidak. Jigem kongpu hiu, sekarang belajar. Berarti dia tanya undung hiu. Kalau anio berarti selain undung hiu. Atau kalau anio berarti ada an. Kita ke latihan. Bogi contoh. Cata tidur, berarti ini ditempel mana? Ayo, oyo, atau hiyo. Ditempel ayo, karena ini ta dibuang, akhirnya a ditempel ayo. Jadinya cayo. Kayak rumus yang saya jelaskan tadi sebenarnya ya. Cuma ini dibikin versi kayak gini. Terus kita cek lagi. Kata pergi, ta buang, akhiran a berarti tempel ayo. Jadinya kayo. Terus ota, ta buang akhiran o, maka ditempel ayo. Jadinya wayo. Swita, istirahat, ta buang, akhirannya bukan a bukan o, berarti ditempel dengan oyo. Jadinya sui oyo, istirahat. Terus lagi cona hada, ada hada, berarti jadinya ditempel heyo, berarti jadinya cona heyo. Oke, kita lanjut ke latihan 2. Bogi, contoh. Jika Wahyu sekarang melakukan apa?
berarti olahraga ya. Undung hiu, dari kata undung hada berarti undung hiu, olahraga. Ini nomor 1. Jigem wahyu sekarang melakukan apa? Tidur, cata berarti cayo. Nomor 2. Ini istirahat, swita. Jigem wahyu sekarang melakukan apa? Swita berarti suiyoyo, istirahat. Nomor 3. Memasak pakai yuriada boleh, emsikel mandelta boleh. Kalau yuriada misal jigem wahyu sekarang melakukan apa? Berarti yuri hiu. Kalau yang pakai mandelta berarti emsikel manderoyo. Manderoyo membuat. Emsikel manderoyo membuat makanan. Kalau membuat kursi misalkan tinggal diganti Aijarel manderoyo. Ini yang ngerti kata membuat. Terus ada lagi ini keempat. Jigem wahyu sekarang melakukan apa? Menelpon ya, berarti conwa hiu, menelpon. Kalau menelpon teman berarti cingurel conwa hiu. Untuk partikel objek ya nanti diajarkan. Partikel rel nanti diajarkan. Tewail, percakapan 1 atau dialog 1. Track 10 atau track 43 kalau buku asli. Kalau buku ini track 10. Bisa dilihat. Ini percakapan antara Jinsu dan Peong. Tarasinen muohio, kalau Tarasi melakukan apa? Berarti ngobrolin orang ya, ngobrolin temannya lah. Terus Peong bilang, Tarasinen kalau Tarasi yuriheo, memasak. Terus dia tanya lagi teman yang lain, Nicanan sido juga yuriheo, masak? Anio, tidak. Nicanan sinen kalau nitanan si undung hiu, olahraga. Nah, sekarang pertanyaan. Tarasinen kalau Tarasi muohio melakukan apa? Tarasi berarti yuri hiu. Nomor 2. Nicanan sinen kalau nicanan si undung hiu, olahraga. Nicanan berarti jawabnya ne, undung hiu. Oke, kita lanjut ke latihan dialog. Ini ada Eugene belajar, sedangkan Madu bekerja. Ini gambar ini untuk ini. Kita baca contoh dialognya, tinggal nanti dimasukkan. Belajar, bekerja. Eugene Shinen, kalau Eugene Si, Mohio melakukan apa? Eugene Shinen Kong Buhio, belajar. Madu Shinen, kalau Madu Si, Mohio melakukan apa? Berarti Madu Shinen Irhio, bekerja. Terus kalau yang ini Acica itu masak, Tara istirahat. Berarti jadinya Ajijasinen, kalau Ajijasi Mohio melakukan apa? Berarti Ajijasinen Yurihio, memasak. Terus tanya lagi, Tarasinen, kalau Tarasi Mohio melakukan apa? Tarasinen Suiyoyo, istirahat. Itu untuk menggambarkan.